Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam untuk anak-anak semuanya. Berjumpa kembali bersama Pak Tantra. Kali ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita di kelas 5, tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Sudah siap ya? Yuk mari kita mulai. Hari ini kita akan belajar tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat, dan juga kita akan mempelajari tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Yang pertama, tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Pengertian dari tanggung jawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Berikutnya kita akan mempelajari tentang jenis tanggung jawab. Tanggung jawab yang pertama adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Nah, contoh dari tanggung jawab terhadap diri sendiri adalah Budi mengerjakan tugas atau PR yang ditugaskan oleh Bapak Guru. Berikutnya, tanggung jawab yang kedua adalah tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu, maupun anak. Contohnya, seorang ayah yang bekerja keras untuk menafkahi anggota keluarganya dan demi memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya. Nah, ini contohnya ada seorang ayah yang berprofesi sebagai tukang beca. Dia rela untuk bekerja keras demi untuk memenuhi nafkah anggota keluarganya. Nah, oleh karena itu, kita sebagai anak yang baik harus bisa menghargai tugas dan tanggung jawab ayah kita. Dengan cara apa? Dengan cara selalu patuh, sayang, dan selalu mendoakan orang tua kita. Tanggung jawab yang ketiga adalah tanggung jawab terhadap masyarakat. Dalam sebuah masyarakat, setiap anggota mempunyai tanggung jawab ikut serta menjaga kelangsungan hidup warga masyarakat. Contohnya, Pak Budi sebagai warga masyarakat memutuskan untuk menunda acara berliburnya bersama keluarga karena Pak Budi harus ikut bekerja bakti. Pak Budi lebih mementingkan kepentingan masyarakat bersama daripada kepentingan pribadinya atau bersama keluarganya. Nah, ini gambarnya contoh bapak-bapak yang rela untuk mengesampingkan kepentingan pribadinya demi untuk kepentingan masyarakat secara umum. Tanggung jawab yang keempat adalah tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Setiap orang yang tinggal dan menetap dalam sebuah negara akan terikat oleh aturan-aturan hukum dalam sebuah negara. Contohnya, anggota tim nasional sepak bola Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia, tentunya dengan cara berprestasi. Nah, tentunya kamu harus mendukung juga ya perjuangan dari para tim nasional sepak bola Indonesia ataupun di cabang olahraga yang lain. Nah, berikutnya, tanggung jawab terhadap Tuhan. Manusia bertanggung jawab untuk beribadah, menjalankan perintah Tuhan, dan menjauhi larangan dari Tuhan.
Contoh tanggung jawab manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah beribadah sesuai ajaran agama yang dianutnya. Nah, ini contoh salah satu agama yang sedang melaksanakan ibadah. Nah, kita simpulkan tanggung jawab terhadap sebagai warga masyarakat, ya. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang jenis usaha ekonomi yang ada di masyarakat. Jenis yang pertama adalah agraris. Mengapa Indonesia disebut sebagai negara agraris? Sebutan agraris disebabkan oleh banyaknya penduduk Indonesia yang bermata pencaharian sebagai petani. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Ini nama lainnya adalah kegiatan bercocok tanam. Nah, berikutnya ada informasi penting mengenai usaha ekonomi agraris, yaitu peningkatan usaha ekonomi dalam bidang agraris dan juga cara-caranya. Yang pertama kita kenal dengan intensifikasi. Apa itu intensifikasi? Intensifikasi adalah peningkatan hasil pertanian dengan mengoptimalkan lahan yang ada. Misalkan bisa dilakukan dengan pajak usaha tani, memberikan bibit unggul atau bibit yang bagus, bisa juga dengan memberikan pupuk yang bagus agar hasil pertanian dapat meningkat. Yang kedua adalah ekstensifikasi. Ekstensifikasi adalah peningkatan hasil pertanian dengan cara menambah luas lahan. Jadi, untuk meningkatkan hasil pertaniannya, diperlukan penambahan luas dari area yang akan ditanam. Yang ketiga adalah diversifikasi. Diversifikasi adalah peningkatan hasil pertanian dengan memperbanyak jenis pertanian ataupun kegiatannya. Contohnya, memperbanyak jenis tanaman. Tidak cuma menanam padi, misalkan ada menanam padi, menanam bawang merah, menanam jagung, dan lain sebagainya. Untuk diversifikasi kegiatan, misalkan bisa dilakukan dengan mina tani, yaitu misalkan Pak Tani menanam padi dan juga ia memberikan benih-benih ikan di area sawahnya. Jadi, Pak Tani itu melakukan kegiatan bercocok tanam menanam padi dan juga memelihara ikan. Nanti hasilnya akan meningkat, hasil pertanian dan juga hasil perikanannya. Berikutnya ada rehabilitasi. Rehabilitasi adalah peningkatan hasil pertanian dengan menyuburkan kembali tanah atau mengganti tanaman yang sudah tidak produktif lagi. Kita tahu bahwa tanah itu perlu untuk disuburkan kembali. Kalau tanah terlalu banyak diberikan pupuk kimia, maka tanah tidak akan menjadi subur seperti sedia kala. Maka dari itu, perlu diberikan jeda dalam melakukan penanaman. Berikutnya ada mengganti tanaman yang sudah tidak produktif lagi. Bisa dengan digantikan dengan tanaman jenis baru ataupun jenis yang lama, tapi dengan tanaman yang lebih produktif lagi. Berikutnya adalah mekanisasi. Mekanisasi adalah peningkatan hasil pertanian dengan memanfaatkan teknologi mesin terbaru. Contohnya, dahulu para petani membajak sawah dengan berbantuan pada kerbau atau sapi. Sekarang, seiring dengan kemajuan teknologi dan penemuan yang ada, manusia sudah bisa menciptakan teknologi traktor sawah yang tentunya lebih cepat, lebih maksimal, dan tentunya lebih irit biaya dan tenaga.
Jenis usaha ekonomi yang kedua adalah peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan sendiri bisa diambil adalah daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Nah, pertanian atau peternakan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah peternakan hewan kecil. Contohnya adalah kelinci, kambing, domba. Ingat, hewan kecil bukan berarti hewan yang kecil sekali seperti semut, capung, kupu-kupu, bukan itu ya. Ingat, ini adalah peternakan ya. Diambil adalah daging, telur, susu, kulit ataupun bulunya ya. Bagian dari hewan tersebut bisa dimanfaatkan oleh manusia. Nah, Bapak lanjutkan. Peternakan hewan besar. Ada sapi, kerbau, dan kuda. Itulah contohnya. Berikutnya ada peternakan unggas. Contoh dari unggas adalah ayam, itik, bebek, dan juga burung. Berikutnya ada jenis usaha ekonomi perikanan. Perikanan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu perikanan darat dan perikanan laut. Sementara itu, perikanan darat dibagi lagi menjadi 2 kategori, yaitu perikanan air tawar, yang contoh ikannya adalah ikan lele, ikan nila, dan gurami. Berikutnya ada perikanan air payau, yang contoh ikannya adalah ikan bandeng. Jenis berikutnya adalah perikanan laut. Contohnya udang, kerang, rumput laut, dan juga berbagai ikan laut. Jenis usaha ekonomi masyarakat yang keempat adalah pertambangan. Pertambangan adalah usaha mengolah dari hasil perut bumi. Kita bagi pertambangan menjadi 3 jenis. Yang pertama, jenis mineral logam dengan contoh emas, perak, tembaga, dan timah. Jenis mineral non-logam dengan contoh belerang, marmer, dan gipsum. Jenis sumber energi dengan contoh olahan minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Jenis usaha ekonomi masyarakat yang kelima adalah kehutanan. Dengan cara meningkatkan hasil hutan dengan menanam berbagai macam tumbuhan kayu. Misal ada kayu jati dan kayu mahoni. Ini contoh gambar dari hutan kayu jati. Berikutnya ada usaha ekonomi di bidang perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan muncul ketika kemampuan manusia atau suatu negara menyediakan barang kebutuhan bersifat terbatas. Akhirnya, terjadi saling ketergantungan dalam memenuhi barang kebutuhan. Beberapa istilah penting yang terdapat dalam jenis usaha ekonomi masyarakat di bidang perdagangan ada ekspor dan impor. Ekspor adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri. Contohnya, barang-barang Indonesia yang dijual di luar negeri adalah berbagai macam kerajinan, meubiler, baik itu lemari, kursi, dan juga berbagai kerajinan tangan yang lain. Ada juga impor. Impor adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri. Nah, di zaman sekarang ini sudah terlalu banyak barang impor yang masuk ke Indonesia. Dari berbagai macam kebutuhan sehari-hari kita, sangat banyak ditemukan barang impor. Nah, sebagai warga negara yang baik, saran dari Bapak adalah kita harus mencintai dan mau untuk menggunakan produk-produk dalam negeri. Berikutnya, jenis usaha ekonomi perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam. Nah, anak-anak, industri sendiri ada
industri kecil, industri menengah, dan industri besar. Di sini yang Bapak tampilkan contoh industri besar. Itu pun terbagi menjadi dua. Zaman sekarang ini tenaga manusia sudah digantikan dengan tenaga robot, seperti yang terjadi di gambar sebelah kiri. Berbeda dengan gambar yang sebelah kanan, artinya masih ada peran manusia yang banyak untuk merakit. Contohnya ini adalah merakit mesin mobil. Berbeda di sebelah kiri yang berwarna kuning itu sudah full robotik ya. Maka dari itu kita harus meningkatkan kualitas diri kita agar tidak kalah bersaing dengan bangsa lain. Nah, demikian anak-anak yang dapat Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Tetap semangat belajar. Jangan lupa raih cita-cita yang kamu impikan. Demikian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.